Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum beraktivitas, sebelum masuk ke dalam pembelajaran baru, seharusnya mulai dengan doa dulu agar semua apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Salam sehat dari Ibu. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat. Nah, seperti minggu yang lalu Ibu sudah katakan, kita akan bertemu kembali pada mata pelajaran dalam kompetensi dasar yang baru, yaitu KD 314, Manajemen Kebutuhan Sumber Daya Usaha. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kamu lihat di dalam PowerPoint yang Ibu jelaskan ini, yaitu melalui pengamatan, diskusi, dan praktik yang dilakukan di kelas daring, peserta didik mampu memahami pentingnya melakukan perencanaan usaha yang baik dan pengelolaan manusia, uang, bahan, peralatan, dan cara kerja pasar. Nah, kemudian kita lihat ya, indikator pencapaian kompetensi dalam bidang pengetahuan adalah, kamu bisa baca, disimak, dan kemudian indikator pencapaian kompetensi dalam keterampilan bisa juga kamu baca di situ ya, dari 1 sampai 4. Nah, kemudian kita masuk kepada penjelasan materi. Yang pertama kita lihat dulu di sini masalah pengertiannya ya. Sumber daya usaha, kalau kita lihat ada 5 kategori. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Nah, untuk menentukan kebutuhan sumber daya usaha, kita tidak dapat memutuskan begitu saja tanpa menganalisis secara cermat terlebih dahulu. Sumber daya usaha yang kita butuhkan itu ada 5. Agar usaha berjalan dengan baik, tentu kita harus cermat dan harus memiliki ketelitian dalam memutuskan suatu keputusan, apalagi yang namanya usaha. Pertama, sumber daya manusia. Kedua, sumber daya keuangan. Ketiga, sumber daya bahan baku atau material. Keempat, sumber daya peralatan mesin. Dan terakhir adalah sumber daya atau perencanaan pemasaran. Semua sumber daya tersebut sangat penting agar aktivitas operasional usaha dapat berproduksi dan berkembang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sumber daya manusia adalah sumber daya utama yang mendasar dari semua sumber daya usaha, yang merupakan penentu kunci perkembangan usaha, yang pada hakikatnya berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak atau pemikir serta perencana. Sumber daya manusia dibagi dalam 2 kategori. Pertama disebut mikro. Sumber daya manusia mikro, yaitu berupa individu yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi seperti karyawan, pegawai, dan lain-lain. Nah, kemudian kedua, kelompok makro. Nah, ini lebih luas lagi. Kalau kita lihat di sini adalah penduduk satu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja ataupun yang sudah bekerja. Dan biasanya ini
dikelompokkan pada usia 18 tahun. Jadi sudah lulus SLTA. Nah, kemudian kita lihat dalam sumber daya manusia. Pertama, kita lihat di sini adalah karena manusia adalah penggerak utama dalam aktivitas usaha. Oleh karena itu, ya, pengelolaannya pun harus tepat agar usaha dapat berkembang dengan baik. Pertama yang perlu dilihat di sini adalah membentuk struktur organisasi. Ada 4 keputusan yang harus kita pertimbangkan di sini. Pertama, ya, atau A, Anda bisa lihat di PowerPoint Ibu, pembagian kerja. Nah, kalau Ibu lagi menjelaskan, kamu juga harus menulis, ya, mencatat, nanti dirapikan, kemudian dicatat kembali di buku tulis agar ada acuan kamu untuk bahan pembelajaran. Jadi jangan hanya didengar, tetapi sambil didengar, diamati, diperhatikan, dan ditulis apa yang dijelaskan oleh Ibu. Karena tidak akan didua kalikan. Ya. Pertama, pembagian kerja. Nah, kalau dikatakan pembagian kerja berarti ada spesialisasi di dalam usaha, ya, yaitu membagi keseluruhan aktivitas menjadi aktivitas kecil yang tetap saling terkait. Atau artinya, ya, tugas dan tanggung jawab khusus diberikan agar pekerjaan memiliki keahlian khusus atau adanya pertanggungjawaban secara khusus. Kemudian B, pendelegasian wewenang. Membagi kewenangan atau jabatan-jabatan yang telah dibentuk. Artinya, pengambilan keputusan bisa tanpa menunggu arahan dari atasan, karena sudah ada pendelegasian. Nah, biasanya hak untuk mengambil keputusan itu dimiliki oleh yang sudah memiliki posisi manajer atau supervisor, ya. Jadi kalau sudah didelegasikan kepada bawahan, otomatis bawahan tersebut bisa melakukan keputusan tanpa menunggu dari posisi yang lebih tertinggi. Itu artinya pendelegasian. Jadi diwakilkan, ya, diberikan wewenang atau hak. Kemudian C, kalau kita lihat lagi di situ, pengelompokan tugas. Di sini kita lihat, ya, tugas tersebut dikelompokkan atau pekerjaan itu dikelompokkan. Bisa menghasilkan kelompok pekerjaan yang homogen atau sejenis, atau sebaliknya dapat juga memunculkan kelompok pekerjaan yang heterogen atau yang berjenis-jenis. Kemudian yang D, rentang kendali. Nah, kalau kita lihat di dalam rentang kendali ini adalah besarnya satu kelompok kerja yang diinginkan atau banyaknya anggota. Besar kecilnya kelompok
atau anggota dari suatu organisasi tersebut atau kegiatan usaha tersebut tergantung dari kebutuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi deskripsi ya, di deskripsi kerja. Untuk apa deskripsi kerja itu? Agar proses berwira swasta atau berusaha dapat berjalan dengan semestinya dan seluruh karyawan bekerja dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun deskripsi kerja yang berguna sebagai arahan penyelesaian tugas serta tanggung jawab yang akan dipikul. Contoh pembagian tugas ya. Contohnya jabatan, pimpinan, bagian produksi, bagian keuangan, bagian pemasaran. Nah, apa saja rincian tugasnya? Kalau pimpinan mungkin menyusun biaya dan target penjualan. Kalau bagian produksi, rincian tugasnya membeli bahan-bahan kebutuhan produksi atau bisa juga yang lain-lain sebagainya. Kemudian keuangan, rincian tugasnya menghitung anggaran dan penerimaan usaha. Nah, untuk bagian pemasaran, ya, jabatan pemasaran, bisa juga rincian tugasnya ya untuk membuat label produk atau memasarkan produk dan menentukan strategi promosi penjualan. Selanjutnya kita lihat lagi di sini yang nomor 3, pengembangan SDM. Kenapa sumber daya manusia itu perlu dikembangkan? Tadi sudah kita katakan bahwa ya, dari seluruh sumber daya usaha yang ada di dalam usaha, yang pertama sekali terletak pada sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia itu adalah tenaga ide dan pemikir. Nah, untuk itu perlu dilakukan pelatihan, ya, perlu pengembangan, ya, perlu bimbingan, perlu penyuluhan, perlu arahan. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia dalam menjalankan suatu usaha? Nah, kita lihat pertama, ya, ada latihan. Latihan perlu dilakukan atau pelatihan perlu dilakukan sebagai bentuk pembinaan kepada karyawan atau kepada pekerja. Nah, latihan ini dapat diberikan dengan mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh lembaga profesional. B. Penugasan. Nah, penugasan dapat berupa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain, atau dengan pemberian tugas-tugas tertentu. Karena tentu ya, satu pekerja atau karyawan pasti berbeda-beda pengalamannya. Jadi bisa dilakukan koordinasi supaya saling memberikan informasi atau saling memberikan pengalaman masing-masing demi untuk tercapainya apa yang sudah ditargetkan oleh usaha. Kemudian yang C yaitu counseling atau bimbingan dan penyuluhan. Kegiatan konseling pada umumnya
dilakukan kepada individu profesional tertentu. Contoh, untuk menjalankan strategi pemasaran kepada generasi milenial perlu dilakukan konseling dengan pakar pemasaran. Tujuannya apa? Nah, kira-kira supaya tahu apa kebutuhan dan apa keinginan konsumen di era generasi milenial sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis atau ketik, nanti dikirim di kolom komentar ya, atau melalui WA juga bisa ya, terserah saja lah, yang penting disimak, didengar, kemudian dicatat, karena ibu tidak akan memberikan catatan. Dari penjelasan saya itu cukup kamu berusaha untuk menulis, dan itulah nanti yang menjadi bahan acuan kamu untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi seperti tadi ya, ibu sudah katakan ada 5 sumber daya di dalam usaha. Yang pertama tadi sudah ibu jelaskan, sumber daya manusia. Nah, yang kedua sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah tata kelola keuangan yang merupakan bentuk perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian dana dan biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha secara efektif dan efisien. Setiap organisasi bisnis atau usaha tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan profit atau laba. Nah, keuangan harus dikelola dengan baik, dapat diawasi, dan harus dapat dikendalikan. Laba di dalam usaha itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama disebut laba kotor, kemudian yang kedua disebut laba operasi, dan yang ketiga disebut laba bersih. Nah, nanti bisa kamu cari sendiri ya, apa itu laba kotor, apa itu laba bersih. Dan apa itu laba operasi. Nah, itu bisa kamu cari sendiri kalau sudah tidak ada waktu ibu lagi untuk menjelaskan satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dalam keuangan usaha tentu yang namanya berbicara masalah keuangan tentu berbicara masalah pemasukan dan pengeluaran, pasti ya. Nah, kalau di dalam keuangan usaha kita lihat di sini, pertama kita jelaskan dulu masalah pemasukan ya. Pertama, pemasukan. Kenapa? Karena keuangan usaha itu terdiri atas 1 pemasukan, 2 pengeluaran ya. Kalau kita lihat di sini ya, apa saja sektor pemasukan. Yang pertama adalah A, sektor penjualan. Penjualan merupakan tulang punggung dari usaha, atau katakanlah diistilahkan oleh orang-orang ilmu ekonomi bahwa pemasaran adalah jantung perusahaan. Oleh karena itu ya,
penjualan harus serta-merta ya memenuhi target pasar. Bagian penjualan perlu menargetkan jumlah produk yang harus dijual. Sekaligus agar tetap berada pada titik yang baik, mampu di atas titik impas penjualan. Nah, kalau jurusan pemasaran biasanya sudah lebih tahu itu, ya. Titik impas, break even point. Kemudian yang B, kita lihat lagi sektor piutang. Piutang termasuk dalam pemasukan usaha. Meskipun ya tidak tunai secara langsung, tetapi ya pemasukan uang tersebut akan diterima di kemudian hari. Sudah jelas ya, piutang. Kemudian yang C, utang. Sektor utang. Nah, utang maksudnya di sini bukan utang pribadi ya, tetapi utang perusahaan atau utang usaha. Sedangkan krediturnya adalah bank. Nah, biasanya bagian keuangan perlu merencanakan pinjaman atau utang terhadap kreditur untuk memperbesar usaha. Utang sebaiknya hanya digunakan untuk hal-hal produktif seperti pembelian alat produksi atau bahan produksi. Jadi utang di sini bukan untuk pribadi, tetapi tetap mengarah kepada operasional usaha, ya, atau kegiatan usaha. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, pengeluaran. Ya, kalau disebut pengeluaran berarti masalah biaya atau cost. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian B, biaya administrasi dan biaya pemasaran. Nah, bagian keuangan juga harus mengalokasikan biaya untuk bagian administrasi dan pemasaran. Misalnya, menyiapkan keuangan untuk promosi penjualan atau pengajuan sertifikasi halal. Nah, sebelum ke materi pelajaran ini, kita sudah belajar minggu lalu ya, sertifikasi halal. Nah, lanjut yang ketiga, seperti Ibu katakan tadi ada 5. Nah, ini yang ketiga, bahan baku produksi. Adalah bahan yang digunakan dalam bentuk produk atau bahan yang diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi, ya. Kalau kita lihat di sini kelompok bahan baku, ya, ada 2. Pertama, bahan baku langsung merupakan bahan utama untuk menghasilkan produk. Bahan baku langsung merupakan bahan baku yang dibutuhkan secara langsung dalam proses produksi. Jadi bahan baku utamanya. Contoh, untuk membuat kain perlu benang. Kemudian bagian B, bahan baku pembantu. Nah, ini disebut juga sebagai bahan pelengkap, ya. Bahan pembantu itu merupakan bahan pelengkap. Artinya, ya, walaupun tidak utama, tetapi dibutuhkan.
contoh sudah menjadi pakaian. Dari tadi benang bisa menjadi pakaian, setelah itu sudah menjadi pakaian atau baju, tetapi baju juga harus dilengkapi dengan aksesoris yang lain. Contohnya harus ada kancingnya begitu, ya, baru sempurna produknya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini fungsi persediaan bahan baku. Kira-kira manfaatnya apa? Kalau kita lihat di sini ada 4 manfaat atau fungsi, ya, persediaan. Pertama, tapi sebelum masuk dulu, ya, kita lihat yang pertama di sini persediaan berfluktuasi. Artinya di sini menjaga terjadinya ketidakstabilan permintaan yang tidak diperkirakan dan untuk mengatasi bila terjadi kesalahan penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu pengiriman barang, dan waktu produksi. Jadi berfluktuasi artinya ada ketidakstabilan. Mungkin tidak diperkirakan sebelumnya, ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, inilah yang disebut dengan persediaan fluktuasi. Keadaan yang tidak stabil, perlu adanya persediaan. Kemudian yang kedua, persediaan mengantisipasi, yaitu menghadapi permintaan yang dapat diramalkan dan untuk menjaga kemungkinan sukarnya memperoleh bahan baku sehingga tidak mengakibatkan terhentinya produksi. Mengantisipasi. Jadi sebelum terjadi sudah harus dicari solusi atau diatasi. Ya. Contohnya, ya, mengantisipasi bisa saja dalam suatu keadaan, ya, kita memproduksinya sedikit. Nah, tidak tahunya, ya, permintaan sangat tinggi. Mungkin bisa juga, ya, melebihi dari kapasitas produksi. Nah, inilah perlu diantisipasi. Supaya tidak terhenti produksi, maka persediaan harus masuk kepada konsep antisipasi. Kemudian, tiga, persediaan jumlah besar. Nah, kita lihat di sini persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan pada saat itu. Persediaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti diskon karena membeli dalam jumlah besar atau untuk penghematan biaya angkutan per unit yang lebih rendah. Nah, artinya di sini, ya, persediaan dalam jumlah besar. Jadi bahan bakunya itu dibeli sebanyak-banyaknya supaya biaya angkutnya mungkin lebih rendah, atau biasanya semakin banyak dibeli maka semakin